Halo Sobat Gereja Paroki Mater Dei Madiun. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Lucianus Agung dalam program Safari Paroki Mater Dei Madiun sebagai penguatan untuk lingkungan sebagai akar paroki. Hal ini adalah untuk mendukung ADAS Keuskupan Surabaya, yaitu Gereja Katolik Paroki Keuskupan Surabaya adalah persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Pada safari kali ini, saya sengaja berjumpa dan bersama Ketua Lingkungan Santa Monica Gereja Katolik Paroki Madiun, yaitu Bapak Alex. Ya. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Puji Tuhan, sehat ya Pak Alex. Amin. Ya Pak Alex, kita ngobrol-ngobrol. Pak Alex menjadi Ketua Lingkungan di Santa Monica ini sudah berapa tahun? Mulai tahun 2018. 2018. Jadi 5 tahun yang lalu. 5 tahun, hampir 2 periode berarti nggih? Benar. Wah, iya. Luar biasa saudara sekalian. Dari 5 tahun ini tentunya ada hal-hal yang dialami oleh Pak Alex sebagai Ketua Lingkungan, yaitu suka dan duka. Nah, kalau boleh tahu apa suka dan dukanya menjadi Ketua Lingkungan ini? Oh iya, yang jelas sebenarnya suka, tapi di saat-saat tertentu, misalnya kami melayani sesuai dengan harapan, bisa membahagiakan semua, khususnya bagi umat di lingkungan kami yang sama-sama bersatu di dalam pelayanan, itu membuat kami berbunga-bunga. Tapi kalau dikatakan duka, sebenarnya ya bukan duka ya, tapi kadang-kadang memacu, terutama di dalam upaya-upaya menggerakkan umat supaya lebih guyup, lebih menyatu di dalam murid-murid Kristus di lingkungan kami. Ya, iya, sesuai dengan program kami untuk penguatan lingkungan sebagai akar paroki. Ya. Menurut Pak Alex, bagaimana Pak Alex bisa memaknai bahwa lingkungan Santa Monica ini benar-benar menjadi akar paroki Gereja Katolik Mater Dei? Iya, itu bagi saya secara pribadi sebenarnya ya idealnya memang harus menjadi akar dari paroki, di mana lingkungan basis umat mulai dari keluarga, pembiasaan di dalam menjalankan iman, di dalam berumah tangga, di dalam mendidik umat khususnya berkait mendidik anak khususnya di dalam iman, melangkah ke bagaimana pembiasaan aktivitas di sebuah lingkungan yang senantiasa berdoa, melakukan aktivitas, menebarkan kasih, walaupun kembali bahwa idealis itu menjadi cita-cita, menjadi keangan-angan yang terus kami selalu berupaya. Persoalan sejauh mana mungkin dalam tanda kutip dikatakan sebagai kadar kualitas kami, saya belum bisa bicara. Persoalannya ya dalam situasi kondisi tertentu, misalnya di masa COVID itu menjadi masalah tersendiri untuk membuat guyup, untuk membuat kami aktif. Itu kemudian akhir-akhir ini memang kami mulai bergerak kembali bagaimana menyatukan umat itu lebih-lebih dalam kegiatan yang bersifat langsung seperti sekarang. Berarti dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan itu mungkin yang bisa Pak Alex sekarang rasakan bahwa benar-benar lingkungan Santa Monica ini sungguh bisa menjadi akar dari paroki Mater Dei ya Pak Alex? Ya. Pak Alex, dengan nama pelindung Santa Monica ini, kira-kira Pak Alex apa sudah bisa menemukan kekasan dari pelindung lingkungan ini? Iya. Kira-kira apa ya Pak? Kami terus belajar, termasuk bagaimana mendalami kisah Santa Monica menjadi seorang santa. Yang jelas dari biografi beliau memang sosok
seorang ibu yang luar biasa bagi kami. Beliau adalah ibu yang tangguh, seorang yang pendoa, seorang yang memiliki kesabaran yang di luar batas orang-orang yang pernah kami temui. Barangkali ya mungkin boleh ini kisah sedikit aja tentang Santa Monica itu ya. Iya, bisa. Itu termasuk sebagai inspirasi kekuatan spiritual untuk lingkungan ini. Iya, kami mengagumi karena beliau sebagai seorang yang sebenarnya lembut hati, yang imannya yang teguh. Namun ya kehendak Tuhan atau apa, beliau mendapatkan seorang suami yang kafir. Berikut saya baca diari ada miskin sekali. Itu pun ditambah lagi sebagai seorang sosok yang lembut tapi dipertemukan dengan karakter yang keras. Santo Patricius sebelum jadi Patricius itu kan sosok seorang yang keras hati. Walaupun mereka belum menerima kekasaran dalam hal fisik, tapi saya yakin itu sudah membuat hati seorang ibu yang benar-benar teruji. Belum lagi dengan kelahiran putranya yang disebut sebagai Santo Agustinus dari Hippo, yang sebelumnya dia juga tergolong masa remajanya dikenal sebagai seorang yang nakal, ndablak, sakar PDW, bahkan meyakini sesuatu yang di luar dari ajaran Yesus sendiri ya. Mereka sempat dalam bahasa Jawa ini nyecep ilmu yang berbeda dengan orang tuanya, sehingga namun demikian dengan kekuatan, dengan kelembutan, dengan ketangguhannya seorang ibu, mereka berdoa terus mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga anaknya menjadi bertobat. Demikian juga suaminya bertobat juga, dan kemudian beliau berpulang ke pangkuan Bapa dalam damai sesuai dengan apa yang dicita-citakan seorang ibu yang luar biasa itu. Ya, berarti secara spiritual mungkin apa yang dicontohkan oleh Santa Monica sebagai pelindung lingkungan ini itu bisa juga berdampak baik Pak ya bagi umat di lingkungan Santa Monica. Dan ini tentunya akan berdampak baik pula kepada paroki. Mungkin bisa memberikan sebuah contoh dampak yang baik untuk paroki Mater Dei dari lingkungan Santa Monica ini. Ya, kalau boleh kami mengaturkan bahwa sebenarnya belum 100%, tapi setidaknya dari bapak-bapak, ibu-ibu senior kami menunjukkan bahwa beliau itu sudah mengakar imannya melalui teladan Santa Monica. Ini terlihat dari banyak aktivis di paroki kita, dari senior-senior kami. Dan ya tentu ini menjadi catatan kami sebagai pengurus lingkungan untuk bagaimana untuk menebarkan lebih-lebih bagi teman-teman muda, anak-anak, yang supaya juga mereka juga meneladani senior-senior di lingkungan ini. Kemudian kalau boleh tahu Pak, ada sesuatu ciri khusus mungkin yang bisa dimiliki lingkungan ini yang tidak dimiliki lingkungan yang lain, mungkin dalam kegiatan lingkungan atau aktivitas lingkungan baik di paroki maupun di masyarakat gitu? Iya, sebenarnya hampir relatif sama. Jadi kalau kekasan kami paling-paling dalam pelayanan itu ya kaitannya dengan bagaimana kalau di lingkungan kita itu ada yang sakit, kita bisa saling mengunjungi. Lalu saling doa terhadap mungkin ada masalah-masalah tertentu di waktu-waktu kita berkumpul bersama, tidak lepas dari bagaimana kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya, termasuk juga dengan pelayanan kalau mendapatkan tugas di gereja dan seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak Alex. Dari Santa Monica ini mungkin memiliki suatu moto khusus ya,
Iya. Ya, bisa dikatakan yel lah untuk lingkungan Santa Monica, kira-kira bisa Iya. dilakukan Pak? Iya. Misalnya apa itu Pak? Bagaimana Pak? Coba Dilakukan maksudnya. yang diungkapkan. Diungkapkan. Ya, kami terinspirasi yang jelas dari Ardas, Arah Dasar Keuskupan Surabaya yang diantaranya ada melayani, kemudian mengambil makna yang baik dari kisah Santa kami itu dengan berdoa, sehingga kami punya moto yaitu Santa Monica berdoa dan melayani. Lebih keras Pak mungkin Pak, bisa? Santa Monica berdoa dan melayani. Yes, Tambahnya begitu. Ya, soalnya tadi saya dengar ada yes-nya. Betul, ya. Baik, terima kasih Pak Alek. Ya. Berikutnya, apa pendapat Pak Alek tentang safari lingkungan seperti saat ini yang kita lakukan dari tim liturgi? Iya. Pertama, saya harus memberi jempol 5 dulu. Yang kedua, memang ini sebenarnya juga bagian dari cita-cita, dari keinginan lebih-lebih setelah kita terkena situasi kondisi COVID-19. Rupanya untuk menggerakkan umat juga perlu sapaan dari para romo, dari tim safari ini. Jadi artinya apa yang saya ungkapkan di pembuka tadi memang itu dari hati kami yang merasa kurang bisa memberi motivasi, karena terus terang kehadiran umat sesuai dengan jumlahnya masih relatif, masih baru 50% belum ada. Tidak ini. apa-apa. Baik, supaya lebih menyemangati lingkungan ini lagi, coba Pak diungkapkan lagi yel dari Santa Monica tadi yang ada yes-nya tadi Pak. Saya awali Pak ya. Lingkungan Santa Monica berdoa dan melayani. Yes. Iya. Baik, terima kasih Pak Alek atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan untuk bincang-bincang bareng saat ini. Ya. Baik, para pemirsa sekalian, rekan-rekan kami Sobat Mater Dei Madiun yang terkasih, inilah tadi sekelumit pembicaraan kita dengan Pak Alek tentang safari lingkungan dan kemudian penguatan lingkungan sebagai akar paroki Mater Dei Madiun. Sobat paroki yang terkasih, bersama Ketua Lingkungan Santa Monica ini tadi, kami mengetahui bahwa ternyata lingkungan sebagai akar paroki harus memiliki pengetahuan yang cukup dan persekutuan yang kuat untuk bisa menyerap makanan rohani dalam pelayanan liturgi. Supaya apa? Agar paroki menjadi semakin bertumbuh untuk menghasilkan buah-buah rohani kepada seluruh umatnya. Maka dari itu, para Sobat Mater Dei yang terkasih, marilah kita semua belajar dan bertumbuh bersama dalam pengetahuan tentang liturgi Gereja Katolik, agar semakin hari kita dapat merasakan keindahan dan keharuman, kekasan dari buah-buah rohani yang kita dapatkan. Saya Lucianus Agung bersama Bapak Ketua Lingkungan Santa Monica mengucapkan banyak terima kasih. Berkah dalam